Dia kayak penyanyi baru, pendatang baru. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan diskusi kami tentang memahami makna geopolitik kawasan Nusantara serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Febrianto, sebagai moderator. Saya Bayu Ijazah Rizal, NIM 045. Saya Irza Bagja Saya Nugroho, NIM 50 sebagai notulensi. Saya Zumardi Muhammad Rayhan, NIM 051. Saya Aziz Saya Pratama, Indra NIM Sya- 054. Saya Indra Saya Sari Fadila 076. Indra. Saya Fadila Indi dari NIM 055. Saya Ayub Yulianto, NIM 069. Next, Mbak, PPT-nya. Pengertian geopolitik dan wawasan Nusantara, unsur-unsur wawasan Nusantara, contoh implementasi geopolitik dan wawasan Nusantara bagi warga negara Indonesia. Pengertian geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik, istilah geopolitik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu geo, bumi, yang berarti bumi, dan politeia yang berarti kebijaksanaan. Pada awalnya geopolitik diartikan sebagai politik yang diterapkan di bumi atau letak geografis negara. Ajaran geopolitik sangat relevan dengan pepatah Romawi kuno Civis Pacem Parabellum, yang artinya siapa yang mendambakan perdamaian bersiaplah untuk perang sebab lawan akan menyerang kita tanpa memberitahu lebih dahulu. Orang Jawa memiliki pepatah sak dumuk baduk senyari bumi dibela mati. Artinya perampasan atau penguasaan terhadap sejengkal tanah akan dibela sampai mati atau taruhannya nyawa. Esensi kedua pandangan di atas pada dasarnya sama, yaitu setiap bangsa yang menegara selalu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dari berupaya menjamin kelangsungan hidupnya selama mungkin. Oleh karena itu, negara tidak mungkin dibubarkan bergabung dengan negara lain atau didirikannya hanya untuk sementara. Next. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional, mengutamakan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara juga bisa disebut dengan wawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan tentang pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan berharga. Menurut sudut pandang geopolitik Indonesia, Nusantara sebenarnya adalah konsep-konsep kepulauan dengan perisai Nusantara Indonesia. Secara garis besar, wawasan Nusantara juga dapat dipandang sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila Undang-Undang 1945. Lingkungannya berdasarkan yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai setiap tidak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Irza. Baik, terima kasih.
Unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial memiliki 3 unsur dasar, yakni wadah, isi, dan tata laku. Unsur dasar wadah dan isi selanjutnya menjadi faktor pembentuk konsepsi dasar wawasan Nusantara, sedangkan unsur tata laku menjadi pembentuk tata pelaksanaan. A. Unsur dasar wadah. Unsur dasar wadah selanjutnya diuraikan melalui 3 komponen, yaitu 1. Bentuk wujud atau batas ruang lingkup. 2. Tata inti organisasi atau tata susunan pokok. 3. Tata kelengkapan organisasi atau tata lengkap. Tata pelengkap. Unsur dasar isi wasantara terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Cita-cita dan tujuan, 2. Sifat dan ciri-ciri, 3. Cara kerja. Cita-cita dan tujuan terkandung dalam wawasan wasantara secara umum adalah untuk mewujudkan atau membentuk kesejahteraan, ketentraman, keamanan dunia. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya untuk kepentingan bangsa sendiri, melainkan juga bertanggung jawab terhadap terciptanya lingkungan dunia yang tertib, aman, dan damai. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indra Sewari. Sifat dan ciri-ciri wawasan Nusantara adalah manunggal dan utuh menyeluruh. Manunggal dalam arti terjadi keseimbangan dan keseraian antara aspek alamiah dengan aspek sosial. Sedang utuh menyeluruh dalam arti Nusantara dan rakyat Indonesia merupakan kesatuan yang utuh dan bulat serta tak terpisahkan atau dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun juga. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus mampu menjadikan konsep manunggal dan utuh menyeluruh ini sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, yaitu dalam meninjau dan memecahkan permasalahan selalu melibatkan semua aspek kehidupan nasional atau astagatra. Cara kerja wasatara berpedoman pada ideologi Pancasila sebagai kebulatan ajaran, pandangan hidup bangsa, serta satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, bangsa Indonesia harus senantiasa mawas diri dan olah budi dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Fungsi mawas diri pada dasarnya merupakan rasa wajib kemanusiaan yang tidak mungkin diwakilkan kepada orang lain dalam rangka mengatasi kekalutan dan kekacauan berpikir, terutama dalam memasuki zaman yang sama sekali baru atau globalisasi. Oke, next Mbak. Mungkin bisa dibacakan Mas Bayu Iza. Dimohon untuk segera karena limit waktu. Ke unsur dasar tata laku, tata wawasan Nusantara terwujud dalam 2 unsur, yaitu 1. Tata laku batiniah, 2. Tata laku lahiriah. Tata laku batiniah terbentuk dan tumbuh berdasar proses pertumbuhan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, tradisi, serta lingkungan hidup. Atas dasar perkembangan tersebut, bangsa Indonesia harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai terluhur budaya bangsa sendiri. Tata laku lahiriah terwujud dalam tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengendalian dalam proses pembangunan nasional. Next. Dapat disimpulkan bahwa unsur dasar wawasan Nusantara dalam beberapa ini berikut. 1. Isi negara Republik Indonesia adalah falsafah Pancasila dan UUD
NKRI tahun 1945. Dua wadah Republik Indonesia adalah Nusantara yang manakala diisi akan nampak sebagai wawasan Nusantara. Yang ketiga, Tata Laku Republik Indonesia berwujud UUD NKRI tahun 1945 bila diterapkan atau diisi dengan wawasan Nusantara akan menghasilkan ketahanan nasional Indonesia. Yang keempat, ajaran wawasan Nusantara adalah wujud dan inti kepribadian bangsa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Next, Mbak. Mungkin bisa dibacakan Mbak Fadila. Baik, terima kasih. Adapun contoh implementasi geopolitik dan wawasan Nusantara bagi WNI. Contoh implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga yaitu dapat menghargai tiap perbedaan yang ada. Next slide. Berikut beberapa contoh penerapan wawasan Nusantara di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama di bidang politik, yaitu dengan melaksanakan pemilu yang adil dan demokratis. Hukum di Indonesia dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme. Yang kedua ada bidang ekonomi, yaitu dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Sektor ekonomi berorientasi pada pemerintahan, industri, serta pertanian. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Yang ketiga ada bidang sosial, yaitu menghormati dan menghargai perbedaan serta keberagaman yang ada. Juga melestarikan kebudayaan lokal, menjaga keberagaman di Indonesia. Dan terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dengan membentuk sikap disiplin dalam membela tanah air, meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat, membangun sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah serta negara. Mungkin ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, langsung kita tarik kesimpulan bahwasanya wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Serta dasar pemikiran wawasan Nusantara antara lain geografis, geostrategis, dan geopolitik. Dasar pemikiran geografis terkait dengan bentang alam Indonesia, sedangkan dasar pemikiran geostrategis di mana keberadaan Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing. Dasar pemikiran geopolitik memandang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai satu kesatuan utuh dan bulat dengan segenap unsurnya, yang menempatkan fungsi laut sebagai penghubung, pendekat, dan pemersatu pulau-pulau. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Permisi, Mas. Mungkin di kolom chat itu tadi Mas Bayu Isa bertanya. Baik, Untuk pertanyaannya pertanyaan sendiri, Mas Bayu Iza, mohon izin bertanya, mengapa bangsa dan negara Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara sebagai geopolitiknya? Mungkin bisa dijawab. Izin menjawab. Baik, silakan dijawab, Mbak Fadila. Pertanyaannya yaitu mengapa bangsa dan negara Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara sebagai geopolitiknya. Yaitu jawabannya tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional
Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Makasih. Mungkin Mas Bayu Iza bisa menerima jawaban yang diberikan oleh Mbak Fadila. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau cukup? Cukup, Mas. Cukup, Mas. Itu soalnya juga Zoom-nya ini kurang 10 menit udah selesai. Soalnya nggak premium. Apa Mbak Indra? Zoom-nya Tadi bisa juga ditutup, Mas. iya Zoom-nya Presentasi bisa di ditutup. Soalnya tadi udah ada peringatan masih kurang 10 menit. Baik, kita akhiri pertemuan pada Oke. kali ini. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.